Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan memulai perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen risiko. Pada pertemuan awal ini, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar konsep risiko, pentingnya manajemen risiko dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola risiko secara efektif. Sebagai awal pembelajaran, kita juga akan menyepakati kontrak perkuliahan yang meliputi, yaitu tujuan perkuliahan agar mahasiswa memahami konsep dan mampu mengaplikasikan prinsip manajemen risiko. Yang kedua, metode perkuliahan berupa kombinasi tatap muka, diskusi, studi kasus, dan penugasan individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu aturan kehadiran dan etika perkuliahan. Kehadiran minimal 75%, ketepatan waktu, serta etika komunikasi yang baik di kelas. Yang keempat, yaitu adalah sistem penilaian, yang dimana penilaian UTS, UAS, tugas, kuis, dan partisipasi kelas yang akan dijelaskan secara rinci. Yang kelima adalah kewajiban mahasiswa, yang mana aktif dalam diskusi, mengumpulkan tugas tepat waktu, serta menjaga integritas akademik. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama menciptakan suasana belajar yang aktif, nyaman, dan saling menghargai, sehingga tujuan pembelajaran dapat kita tercapai dengan baik. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan semangat belajar yang tinggi dan sikap profesionalisme. Sebelum saya melanjuti materi perkuliahan pada hari ini, izinkan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen risiko, Ade Arifudani Arifudin SEMM. Saya sebagai dosen tetap di kampus TAI DDI Pangkep, Prodi Ekonomi Syariah. Itu sebelum memasukinya, kita akan membahas tentang pencapaian pembelajaran mata kuliah manajemen risiko, yang dimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen risiko dan penerapannya dalam konteks organisasi atau keuangan syariah. Dalam sub CPNK-nya yaitu memahami definisi risiko dan manajemen risiko, menjelaskan jenis risiko, menyadari pentingnya manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. Sebelum lebih paham lagi, sebelum kita melangkah jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen, sehingga adik-adik mahasiswa mempunyai dasar apa sih itu manajemen dan apa itu fungsi dari manajemen. Jadi pengertian manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya, manusia, keuangan, informasi, dan lain-lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sehingga kita bisa bersama-sama mengambil keputusan bersama dan mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang dimana menentukan tujuan organisasi dan cara mencapainya. Contohnya, Bank Syariah membuat rencana tahunan untuk ekspensasi pembiayaan mikro. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang dimana menyusun struktur organisasi dan sumber daya. Contohnya, Koperasi Syariah membagi tugas antara bagian keuangan dan pemasaran. Yang ketiga itu adalah pengarahan atau aktuansi, yang dimana memimpin dan memotivasi anggota menjalankan rencana. Contohnya, manajer memberi arahan untuk meningkatkan pelayanan nasabah. Yang keempat itu adalah pengendalian atau controlling, yang dimana mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan tindak korektif.
Contohnya adalah lembaga keuangan melakukan audit internal triwulan. Dan saya akan membahas sedikit tentang pengertian risiko. Pengertian risiko adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan baik dalam bentuk kerugian, kegagalan, dan gangguan atau bahkan peluang yang tidak dimanfaatkan. Dan unsur-unsur risiko ada 3, yang dimana ketidakpastian, kemungkinan terjadi, dan dampak. Secara umum, risiko memiliki 3 unsur, yaitu ketidakpastian yang dimana kita tidak tahu pasti apakah terjadi itu akan terjadi. Dampak, jika terjadi peristiwa itu bisa berdampak negatif atau positif. Yang ketiga adalah probabilitas, yang dimana ada kemungkinan besar atau kecil terjadinya risiko. Yang dimana lagi kita memasuki pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Tanpa pemahaman yang jelas tentang risiko, antara individu akan sulit mengelola potensi ancaman akan datang terhadap organisasi keputusan yang tepat. Komponen utama manajemen risiko. Yang pertama yaitu adalah identifikasi risiko. Tujuannya adalah menemukan semua potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Contohnya itu adalah dalam proyek konstruksi, risiko cuaca buruk, kecelakaan kerja, keterlambatan material. Dalam bisnis, indikasi risikonya adalah risiko kehilangan pelanggan, gangguan pasokan atau bahan baku. Yang kedua adalah analisis risiko. Tujuannya adalah menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap analisis risiko. Contohnya, risiko gempa bumi. Dampak sangat besar tetapi kemungkinan rendah. Risiko keterlambatan vendor atau kemungkinan tertinggi terdampak sedang. Biasanya dinilai dengan 2 aspek, yaitu di mana aspek probabilitas dan konsekuensi. Yang ketiga adalah evaluasi risiko. Tujuannya adalah menentukan risiko mana yang perlu ditangani segera dan di mana yang bisa ditoleransi. Contohnya, risiko besar dengan kemungkinan tertinggi harus segera ditindaklanjuti, atau risiko kecil dengan dampak ringan bisa dimonitor saja. Hasil bisa berupa tingkat risiko, rendah atau sedang, tinggi atau ekstrim. Yang keempat adalah penanganan risiko, yang dimana mempunyai tujuan menentukan cara mengatasi atau mengurangi risiko. Contohnya menghindari tidak melakukan kegiatan yang berisiko tinggi. Cara menguranginya adalah memberi pelatihan keselamatan untuk menurunkan kecelakaan kerja, atau cara mentransfer adalah menggunakan asuransi. Cara menerimanya adalah risiko dianggap bisa ditoleransi. Yang kelima adalah pemantauan dan review, yang tujuannya memastikan penanganan risiko berjalan efektif dan risiko baru saja terdeteksi. Contohnya, audit berskala proyek atau evaluasi ulang risiko pasca kejadian bencana, atau mengadakan update SOP jika kejadian baru. Dan di mana juga kita membahas juga jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko terdiri dari 5, yang dimana ada risiko finansial, risiko operasional, risiko strategi, risiko hukum dan kepatuhan. Yang kelima adalah risiko reputasi. Ya, di mana risiko finansial menjelaskan tentang risiko yang terkait dengan kerugian keuangan akibat aplikasi pasar, kredit macet, atau kesalahan pembiayaan. Contohnya, kita ambil contoh adalah kegagalan pembiayaan oleh nasabah di bank syariah. Yang kedua itu adalah risiko operasional. Penjelasannya yaitu risiko akibat kegagalan sistem, proses internal, atau faktor manusia. Contohnya yaitu kesalahan input data transaksi oleh staff. Yang ketiga adalah risiko strategi.
yang dimana penjelasannya yang menjelaskan resiko yang timbul dari keputusan bisnis yang salah atau kurang tepat. Contoh, ekspansi cabang baru tanpa kajian pasar yang memadai, artinya dia tidak mengadakan riset pasar. Yang keempat adalah riset hukum dan kepatuhan, yang dimana menjelaskan tentang resiko karena ketidakpatuhan terhadap regulasi hukum atau syariah. Contohnya pelanggaran prinsip syariah dalam kontrak akad murabahah. Yang kelima adalah resiko reputasi, yang dimana menjelaskan tentang resiko terhadap citra atau reputasi institusi. Contoh berita negatif di media tentang fraud di lembaga keuangan syariah. Beberapa contoh risiko di dunia nyata, yaitu saya kasih 3 contoh, yang dimana contohnya adalah perbankan syariah, yang dimana perbankan syariah mempunyai risiko pembiayaan yang bermasalah. Yang kedua, UMKM atau usaha mikro kecil menengah, yang dimana risiko operasionalnya berupa kerusakan peralatan. Yang ketiga adalah pasar modal syariah, di mana risiko pasar ada dan likuiditas. Maka dari itu kita harus pentingnya menangani risiko. 4 poin penting manajemen risiko adalah menjaga kelangsungan usaha, memberikan kepercayaan kepada stakeholder, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan bagian akhir, kita mempunyai bagian akhir ada diskusi kelas, refleksi dan penutup, evaluasi dan tugas. Maka dari itu, untuk diskusi kelas kita mempunyai studi kasus MIMI, yang dimana sebuah koperasi syariah mengalami peningkatan pembiayaan macet, bagaimana langkah awal dalam manajemen risiko yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan identifikasi dan pemecahan masalah. Metodenya adalah kita berdiskusi selama 10 menit. Refleksi atau penutup. Apa itu hal yang baru Anda yang bisa pelajari? Apakah Anda paham tentang manajemen risiko dan apa-apa saja yang ada di sekitar kalian? Yang ketiga itu adalah evaluasi dan tugas, yang dimana tugas salah satu berita tentang risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah dan identifikasi jenis risikonya, bagaimana manajemen risiko dilakukan. Formatnya infografis atau ringkasan 1 halaman. Deadline-nya pertemuan berikutnya atau 1 minggu kemudian. Dasar referensi yang saya gunakan, jika ada berkenan untuk menggunakan buku ini atau membeli buku, silahkan membeli manajemen risiko perbankan Kashmir 2014, Otoritas Jasa Keuangan OJK, model literasi risiko syariah, sumber berita kepercayaan bisnis atau konten republikasi. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan minggu ini. Saya harap kita bekerja sama untuk mencapai pembelajaran yang baik. Maka dari itu, jika ada adik-adik yang bertanya, silahkan kita bertanya langsung atau kita mempunyai umpan balik tanya jawab pada sesi berikutnya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.